Hai, perkenalkan saya mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Nama saya Melan Farambiaku, NIM 010912200007. Saya dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sistem endoktrin. Nah, yang terdapat dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia. Pada sistem endoktrin kita akan membahas tentang kelenjar, yang kedua sistem endoktrin, yang ketiga kelenjar endoktrin, yang keempat jenis-jenis kelenjar endoktrin, yang kelima hormon, dan yang terakhir ada sistem hormon. Nah, pada kelenjar ini terdapat dua tipe. Nah, sebelum kita memasuki dua tipe kelenjar itu, kita harus mengetahui apa sih kelenjar itu. Nah, kelenjar ini merupakan organ yang memproduksi dan melepaskan saat melakukan fungsi spesifik di dalam tubuh. Nah, pada kelenjar ini terdapat dua tipe, yaitu kelenjar endoktrin dan kelenjar eksokrin. Nah, pada kelenjar endoktrin, suatu kelenjar yang memproduksi hormon, di mana kelenjar ini mengeluarkan hasil sekresinya atau hormon ke dalam aliran pembuluh darah dan bereaksi pada target sel melalui respon biologi. Contohnya kelenjar tiroid. Nah, yang juga kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, kelenjar anak ginjal, kelenjar pankreas, dan kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi. Yang kedua ada kelenjar eksokrin. Nah, kelenjar eksokrin ini merupakan kelenjar yang memiliki saluran untuk mengalirkan zat sekresinya ke seluruh tubuh, umumnya berupa enzim. Contohnya yang termasuk kelenjar eksokrin ini adalah kelenjar keringat, kelenjar mamae, dan seluruh organ yang bermuara ke saluran pencernaan, yaitu hati, pankreas, kelenjar sativa, kelenjar lambung, dan usus. Selanjutnya adalah endoktrin. Nah, di sini ada sistem endoktrin. Sistem endoktrin itu adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk mensekresikan atau melakukan sekresi dalam memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Sistem endoktrin merupakan gabungan dari beberapa kelenjar endoktrin. Nah, sistem endoktrin hampir selalu bekerja sama dengan sistem saraf. Namun, cara kerjanya dalam mengendalikan aktivitas tubuh berbeda dari sistem saraf. Nah, kelenjar endokrin adalah kelenjar yang mengirimkan hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Hasil sekresinya disebut dengan hormon. Beberapa dari organ endoktrin ada yang menghasilkan satu macam hormon atau hormon tunggal. Di samping itu juga ada yang menghasilkan lebih dari satu macam hormon atau ganda, misalnya kelenjar hipofise sebagai pengatur kelenjar yang lain. Kemudian ada kelenjar endoktrin, yaitu menghasilkan hormon-hormon yang dialirkan ke dalam darah yang diperlukan oleh jaringan-jaringan dalam tubuh tertentu. Nah, juga dapat mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, juga dapat merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus, mempengaruhi lemak, protein, hidrat arang, vitamin, mineral, dan air. Nah, berikut ada jenis-jenis dari kelenjar endoktrin. Nah, kita harus mengetahui apa-apa aja jenis-jenis dari kelenjar endoktrin. Dan ternyata pada tubuh manusia itu terdapat 6 kelenjar endoktrin yang masing-masing memiliki peran dalam menghasilkan hormon-hormon tertentu sesuai dengan kebutuhan dalam tubuh. Nah, kelenjar-kelenjar tersebut adalah kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, kelenjar anak ginjal, kelenjar pankreas, dan kelenjar
gonad atau kelenjar reproduksi. Untuk mengetahui lebih spesifiknya lagi tentang kelenjar-kelenjar ini, kita akan membahas pada slide selanjutnya. Nah, berikut adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar hormon berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian bawah leher atau bagian depan kerongkongan tepat di kartilago krikoid antara fascia coli media dan fascia prevertebralis. Atau kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid utama yaitu tiroksin atau T4 atau tetraldotironin. Bentuk aktif hormon ini adalah tirodotironin atau T3 yang sebagian besar berasal dari konversi hormon T4 di prefer dan sebagian kecil langsung dibentuk oleh kelenjar tiroid. Berikut kelenjar ini menghasilkan dua bentuk hormon sebagai berikut, yaitu hormon tiroksin yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, mengatur aktivitas saraf, dan juga dapat mengatur metabolisme organik. Yang kedua ada hormon tridontironin, yaitu memiliki fungsi yang sama dengan tiroksin, yaitu dapat mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, mengatur aktivitas saraf, dan juga mengatur metabolisme organik. Berikut hormon tiroid memiliki fungsi yaitu antara lain dapat mengatur laju metabolisme tubuh, pertumbuhan testis, saraf dan tulang, dapat mempertahankan sekresi GH dan gonadotropin, dapat menambahkan kekuatan kontraksi otot dan irama jantung, dapat merangsang pembentukan sel darah merah, mempengaruhi kekuatan dan ritme pernapasan sebagai kompensasi tubuh terhadap kebutuhan oksigen akibat metabolisme antagonis insulin. Nah, di samping ada gambar di sini adalah bagian laring, di sini bagian kiri dari tiroid, di sini bagian kanan dari tiroid, dan di sini bagian trakea. Nah, kelenjar hipofisis. Berikut kelenjar hipofisis juga dikenal dengan kelenjar pituitari atau kelenjar master. Nah, kelenjar ini berukuran kecil dan terletak di otak dan memiliki peran dalam produksi hormon-hormon penting dalam tubuh. Nah, seperti pada hormon kortisol, hormon prolaktin, dan hormon pertumbuhan atau growth hormone. Yang kedua itu kelenjar hipofisis ini dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan letaknya, yaitu bagian depan anterior, bagian tengah sentral, dan bagian belakang itu posterior. Nah, di bawah ini ada gambar mengenai kelenjar hipofisis. Hormon ADH itu memiliki fungsi juga untuk mempengaruhi proses reabsorpsi urin pada tubulus distal ginjal guna untuk mencegah terlalu banyaknya urin yang keluar, dan pada hormon oksitosin itu untuk merangsang otot polos yang terdapat pada uterus pada alat reproduksi wanita. Nah, berikut ada kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam arah. Nah, kelenjar ini terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang berjumlah 4 buah yang tersusun secara berpasangan. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah dan juga dapat mengatur metabolisme fosfor. Nah, kelenjar paratiroid tumbuh di dalam endoderm, menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid yang berjumlah 4 buah. Kelenjar paratiroid berwarna kekuningan dan berukuran kurang lebih 3 x 3 x 2
mm dengan berat keseluruhannya sampai 100 mg. Kelenjar paratiroid mensintesa dan mengeluarkan hormon paratiroid atau paratiroid hormon atau PTH. Berikut ada gambar dari kelenjar paratiroid. Itu bagian ini adalah epiglotis, yang ini adalah faring, ini kelenjar tiroid, di sini adalah bagian trakea, dan di sini adalah kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar berikut adalah kelenjar anak ginjal. Nah, kelenjar anak ginjal ini adalah kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenalis yang merupakan kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal, terdiri dari dua lapis yaitu bagian konteks dan medula. Konteks adrenal mensintesa 3 hormon yaitu mineralokortikoid atau aldosteron, yang kedua itu adalah glukortikoid, yang ketiga adalah androgen atau hormon seks, androgen dan estrogen. Nah, di sini ada mineralokortikoid atau aldosteron. Itu memiliki fungsi untuk mengatur keseimbangan elektrolit dengan meningkatkan retensi natrium dan ekskresi kalium. Itu yang dapat membantu atau dapat mempertahankan tekanan darah normal dan curah jantung. Yang kedua itu ada glukokortikoid, yaitu yang berfungsi untuk metabolisme glukosa, yang meningkatkan kadar glukosa darah atau metabolisme cairan dan elektrolit, yang inflamasi dan imunitas terhadap stresor. Yang ketiga adalah androgen atau hormon seks, androgen atau estrogen. Nah, androgen atau estrogen ini dapat adanya pelepasan androgen mengakibatkan virilisme atau penampilan sifat laki-laki secara fisik dan mental pada wanita, dan kelebihan pelepasan estrogen mengakibatkan ginekomastia dan retensi natrium dan air. Sedangkan bagian medula berfungsi untuk menghasilkan 2 hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon non-adrenalin. Nah, pada hormon adrenalin itu berperan atau berfungsi dalam segala hal yang berhubungan dengan peningkatan fisiologi manusia, seperti peningkatan denyut jantung, meningkatnya kecepatan pernapasan, dan penyempitan pembuluh darah manusia. Berikut ada hormon non-adrenalin. Nah, pada hormon non-adrenalin ini memiliki fungsi untuk kebalikan dari hormon adrenalin, yang berarti dapat menghambat denyut jantung dan tidak dapat meningkatkan, berarti dapat menurunkan kecepatan pernapasan. Nah, berikut kita lanjut pada kelenjar pankreas. Nah, pada kelenjar pankreas ini adalah kelenjar lonjong berwarna keputihan, terletak di simpul yang terbentuk dari duodenum dan permukaan bawah lambung. Yang kedua ada kelenjar pankreas berfungsi sebagai endokrin dan eksokrin. Sebagai organ endokrin karena di pankreas terdapat pulau-pulau Langerhans yang terdiri dari 3 jenis sel, yaitu sel beta yang 75%, kemudian sel alfa 20%, dan sel delta itu 5%. Sel alfa menghasilkan glukagon dan sel beta menghasilkan sumber insulin, sedangkan pada sel delta mengeluarkan somatostatin, gastrin, dan polipeptida pankreas. Kemudian ada fungsi dari insulin yang terutama itu untuk memindahkan glukosa dan
gula lain melalui membran sel ke jaringan utama, terutama sel otot dan fibroblasts dan jaringan lemak. Kita lanjut ke selanjutnya, itu ada efek anabolik dari hormon insulin, yaitu efek pada hepar, efek pada otot, dan efek pada lemak. Nah, efek pada hepar itu dapat meningkatkan sintesa yang menyimpan glukosa dan dapat menghambat glikogenisis atau ketogenesis, meningkatkan sintesa. Yang kedua adalah efek pada otot. Nah, efek pada otot itu dapat meningkatkan sintesis protein dan meningkatkan transportasi asam amino dan meningkatkan glikogenesis. Yang terakhir itu ada efek jaringan lemak. Nah, efek jaringan lemak itu dapat meningkatkan sintesa trigliserida dan asam lemak bebas yang dapat meningkatkan penyimpanan trigliserida dan menurunkan liposisis. Berikut kelenjar ini terletak dalam rongga peritoneal atau rongga perut manusia dan terdiri dari sel alfa dan sel beta. Masing-masing sel ini menghasilkan hormon tersendiri, yaitu sel alfa yang dapat menghasilkan hormon glukagon yang berperan dalam produksi glukosa dalam darah, dan sel beta yang menghasilkan hormon insulin yang berperan dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah. Berikut adalah gambar dari efek anaerobic dari hormon insulin, yaitu sebagai berikut. Ini adalah lobus dan bagian depan pankreas. Di sini adalah ujung pankreas. Di sini adalah saluran pankreas. Dan di sini adalah saluran empedu, saluran pankreas yang berkesinambungan ke sini, dan tonjolan usus 12 jari. Di sini adalah pangkal pankreas. Dan di sini duodenum. Ya, berikut ada kelenjar gonad. Kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet dari satu organisme. Nah, kelenjar ini disebut dengan kelenjar reproduksi karena produknya yang berhubungan dengan alat reproduksi manusia. Kelenjar ini terletak di bagian alat reproduksi pria dan wanita. Jika pada pria terdapat di testis dan wanita terdapat di ovarium. Nah, pada testis mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai organ endokrin dan reproduksi, dan sebagai organ endokrin, testis menghasilkan hormon testosteron dan estradiol di bawah pengaruh LH. Ovarium berfungsi sebagai organ endokrin dan reproduksi. Nah, pada organ endokrin, ovarium menghasilkan sel telur atau berupa ovum yang setiap bulannya pada masa ovulasi siap dibuahi sperma. Beberapa macam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini adalah antara lain itu adalah hormon estrogen, hormon progesteron, dan hormon androgen, dan yang terakhir adalah hormon testosteron. Nah, pada hormon estrogen itu berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi pada wanita secara sekunder dalam perkembangan payudara dan perkembangan pinggul dan lain-lain sebagainya. Berikut lagi ada hormon progesteron. Nah, pada hormon progesteron ini dapat berfungsi untuk perkembangan dan pertumbuhan alat reproduksi pada primer wanita, seperti perkembangan uterus dan lain-lain. Yang berikut adalah hormon androgen. Nah, pada hormon androgen ini berfungsi pada pertumbuhan dan perkembangan primer pada pria dan sepertinya pertumbuhan pada sperma. Dan hormon terakhir itu adalah hormon testosteron, itu memiliki fungsi untuk
berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan sekunder pria, seperti perubahan suara, perubahan jakun, dan lain sebagainya. Berikut adalah pembahasan tentang hormon. Nah, hormon berasal dari bahasa Yunani, yaitu bahasa Yunani kuno yang berarti hormain yang mempunyai arti untuk menimbulkan gairah. Hormon merupakan zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang masuk ke dalam peredaran darah untuk mempengaruhi jaringan spesifik. Hormon merupakan suatu molekul atau zat yang disintesis dari kelenjar endokrin dan dikeluarkan dalam sirkulasi darah. Yang ketiga, dapat melakukan interaksi dan protein disebut reseptor. Dan yang keempat, mempunyai kerja spesifik. Hormon juga berperan dalam meregulasi tubuh, antara lain perubahan metabolisme tubuh, siklus reproduksi, dan proses pertumbuhan. Berikut terakhir adalah sistem hormon. Nah, pada sistem hormon adalah sistem yang terdiri dari beragam organ dan kelenjar yang berperan dalam memproduksi, mensekresikan, dan menyalurkan hormon ke sel target. Sistem hormon merupakan salah satu sistem koordinasi yang mengatur sistem tubuh dan bekerja secara lambat. Berikut klarifikasi hormon berdasarkan posisi zat kimianya: steroid, protein dan polipeptida, dan amina. Nah, steroid itu berupa lipid yang tidak dapat larut dalam air, dapat diangkut jika berikatan dengan protein plasma atau albumin. Contohnya pada testosteron dan estradiol. Pada protein dan polipeptida itu dapat larut dalam air sehingga dapat larut dalam plasma darah untuk dibawa ke sel target. Contohnya hormon pertumbuhan dan insulin. Dan terakhir itu ada amina, itu contohnya hormon adrenalin, non-adrenalin, FSH, TSH, dan ACTH. Berikut adalah terakhir persinyalan komunikasi sel. Nah, autokrin itu adalah organ target yang merupakan kelenjar itu sendiri, yang memiliki kelenjar itu sendiri. Kalau yang kedua adalah perikrin, itu organ target di dekat kelenjar. Dan yang ketiga adalah organ target jauh dari kelenjar. Nah, pada gambar ini, yang pertama adalah autokrin. Autokrin itu memiliki kelenjar sendiri, jadi tidak membutuhkan kelenjar yang lain lagi. Jadi dia dapat dengan mudah untuk menyalurkan ke kelenjarnya sendiri karena sudah mempunyai kelenjarnya sendiri. Yang kedua itu adalah perikinin. Perikinin ini organ target yang dekat dengan kelenjar. Perikinin ini tidak memiliki kelenjar tapi posisinya berdekatan dengan kelenjar. Jadi dapat mudah untuk melakukan proses atau menyalurkan. Yang ketiga itu atau yang terakhir itu adalah endokrin. Endokrin ini tidak memiliki kelenjar dan posisinya sangat jauh dengan kelenjar. Jadi dia membutuhkan kelenjar bantuan dari yang lain, yaitu bloodstream. Itu melalui bloodstream untuk menyalurkan ke kelenjar target tersebut. Karena endokrin tidak memiliki kelenjar dan tidak berdekatan dengan kelenjar, jadi harus membutuhkan kelenjar yang lain untuk menyalurkan pada sel target tersebut. Terima kasih atas presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Semoga presentasi saya ini dapat bermanfaat. Terima kasih.